Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 dengan mata kuliah Hukum Acara Peradilan Agama dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Lukmanul Hakim Bastari, SHMH. Pada video ini, kami akan memaparkan materi perkuliahan secara keseluruhan. Namun untuk itu, izinkan saya memperkenalkan diri saya dan ada anggota kelompok saya. Nama saya Elsyah Rizky Gustiarini, nomor induk mahasiswa 18 20 10 4101. Berikut adalah slide PowerPoint yang menunjukkan anggota kelompok saya. Itu ada Dimas Ridho Rizky, ada Eko Supriyanto, dan ada Elis Endang Nurjana, serta Eva Sukesi. Lalu berikut adalah slide PowerPoint mengenai materi perkuliahan secara keseluruhan. Itu membahas tentang satu, pengertian dan secara hukum acara peradilan agama. Dua, asas-asas umum hukum acara peradilan agama. Yang ketiga, sumber hukum formil dan material hukum acara peradilan agama. Lalu ada perkara-perkara yang menjadi kewenangan peradilan agama atau mahkamah syariah di Aceh. Lalu ada perbedaan antara perkara yang bersifat gugatan dan perkara dan sebutkan masing-masing 10 perkara untuk gugatan dan permohonan. Lalu, perbedaan dan persamaan antara sita jaminan dan terhadap harta bersama dengan sita konservator dan sita revindikator. Lalu pada slide selanjutnya, itu ada kewenangan relatif peradilan agama, ada surat permohonan cerai talak, lalu ada dasar hukum hak-hak dari termohon terhadap permohonan cerai talak, lalu ada surat jawaban termohon atas permohonan talak pemohon, dan hak-hak hukum yang dimiliki termohon, lalu ada replik, duplik, dan yang terakhir alat bukti. Dan penjelasan-penjelasan ini akan disampaikan oleh saya dan teman-teman anggota kelompok saya. Baiklah, terima kasih moderator. Perkenalkan, nama saya Dimas Ridho Rizky dengan nomor induk mahasiswa 18 20 10 40 99. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian hukum acara peradilan agama, sejarah hukum acara peradilan agama, asas-asas dalam hukum acara peradilan agama, dan sumber hukum formil dan hukum material dalam hukum acara peradilan agama. Dalam pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama disebutkan bahwa hukum acara yang berlaku di lingkungan peradilan agama adalah hukum acara yang berlaku di lingkungan umum, kecuali hal-hal yang telah diatur secara khusus dalam pengaturan tersebut. Singkatnya, hukum acara peradilan agama ialah peraturan hukum yang mengatur tentang bagaimana menaati dan melaksanakan hukum perdata material dengan perantara pengadilan agama, termasuk bagaimana cara bertindak, mengajukan tuntutan hak atau permohonan, dan bagaimana cara hakim bertindak agar hukum perdana material yang menjadi kewenangan peradilan agama berjalan semestinya. Sejarah hukum acara peradilan agama. Sebagaimana kita ketahui bahwa ketentuan yang mengatur hukum acara di lingkungan peradilan umum yaitu Herzin Indonesia Reglement atau HIR. HIR ini mengatur tentang acara di bidang perdata dan pidana. Pada zaman Hindia Belanda, sesuai dengan dualisme hukum, maka pengadilan dibagi atas peradilan gubernemen di Jawa dan Madura dan di luar Jawa di lain pihak. Pada umumnya, peradilan gubernemen untuk golongan Eropa bernama Raad van Justitie. Kemudian Raad van Justitie ini juga menjadi peradilan banding untuk golongan pribumi yang diputus oleh Landraad. Hukum material sebagaimana terjemah dalam undang-undang atau yang tidak tertulis merupakan pedoman bagi masyarakat tentang bagaimana orang selayaknya berbuat atau tidak berbuat di dalam masyarakat. Pelaksanaan daripada hukum material, khususnya hukum material perdata, dapat berlangsung di antara para pihak yang bersangkutan tanpa melalui pejabat atau instansi resmi. Akan tetapi, sering terjadi bahwa hukum material perdata itu dilanggar sehingga terjadilah gangguan keseimbangan dan terdapat pihak yang dirugikan. Untuk melaksanakan hukum material perdata terutama dalam hal ada pelanggaran atau untuk mempertahankan dan berlangsungnya hukum diperlukan rangkaian peraturan-peraturan hukum di samping hukum material perdata itu sendiri. Peraturan hukum itu sendiri yang disebut dengan hukum formil atau hukum acara perdata. Yang ketiga, asas-asas dalam hukum acara peradilan agama. Asas-asas dalam hukum acara peradilan agama. Yang pertama, asas personalitas keislaman. Yang kedua, asas kebebasan. Yang ketiga, asas tidak menolak perkara yang hukumnya tidak ada hakim. Yang keempat, asas wajib mendamaikan. Yang kelima,
asas sederhana, cepat, dan biaya ringan. Yang keenam, asas legalitas dan equality. Yang ketujuh, asas persidangan terbuka untuk umum. 8. Asas wajib memberi bantuan. Dan 9 adalah asas peradilan dilakukan dengan hakim majelis. Dan yang terakhir adalah tentang dasar hukum peradilan agama. Dasar hukum peradilan agama dibagi menjadi dua, yaitu hukum material dan juga hukum formil. Sumber hukum material dalam peradilan agama yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1946 dan Undang-Undang Nomor 23 1954 yang mengatur tentang hak perkawinan, talak, dan rujuk. Yang kedua adalah Surat Biro Peradilan Agama Nomor B-1-735 tanggal 18 Februari 1968 yang merupakan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 tentang pembentukan peradilan agama di luar Jawa dan Madura. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Yang keempat, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Yang kelima, Peraturan Pemerintah Nomor 28 tentang Tahun 1975 tentang perwakapan tanah milik. Yang keenam, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Yang ketujuh, Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang kompilasi hukum Islam. Yang kedelapan, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. Yang kesembilan, Undang-Undang Nomor 41 tentang wakaf. Dan yang 10 adalah rancangan undang-undang yang terkait hukum material peradilan agama yang masih dalam proses legislasi, yaitu rancangan undang-undang terapan peradilan agama, rancangan undang-undang perbankan syariah, rancangan SBSN, surat berharga syariah nasional, dan kompilasi hukum ekonomi syariah. Sumber hukum formil dalam hukum acara peradilan agama. Yang pertama adalah Reglement of the Burgerlijk Rechtsvaardiging atau BRV. Yang kedua ada Inland Reglement atau IR. Yang ketiga adalah Reglement for the Borgergewesten atau RBG. Yang keempat adalah Burgerlijk Wetboek van Indesi atau BW. Yang kelima adalah Wetboek van Koophandel atau WVK. Yang keenam adalah Wetgeving Indonesia Reglement atau HIR. Yang ketujuh adalah peraturan perundang-undangan. Yang kedelapan adalah jurisprudensi. Dan yang kesembilan adalah surat edaran Mahkamah Agung. Dan yang terakhir adalah doktrin atau ilmu pengetahuan. Mungkin sekian dari saya kembalikan kepada moderator dan selanjutnya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eko Suprianto. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi perkara-perkara yang menjadi kewenangan peradilan agama, termasuk pengadilan agama atau mahkamah syariah di Provinsi Aceh. 2. Ditemukan ketentuan itu diatur. Baik, yang pertama, perkara yang menjadi kewenangan peradilan agama termasuk pengadilan agama atau mahkamah syariah di Provinsi Aceh. Itu yang pertama ada Atwal Ar-Syakshiyah, hukum keluarga. Yang kedua, Muamalah, hukum perdata Islam. Yang ketiga, Jinayah, hukum pidana Islam. Dan yang kedua, ketentuan ini diatur dalam Kanun Aceh tentang pokok-pokok syariat Islam pada bab 2 tentang ruang lingkup, tujuan, fungsi, pelaksanaan syariat Islam pada pasal 2 ayat 2 huruf B, C, D. Dan ketentuan ini juga diatur dalam Korun Provinsi Aceh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2002. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan dan persamaan antara sita jaminan terhadap harta bersama dengan sita konservator dan sita revindikator. Sita jaminan terhadap harta bersama adalah sita yang dilakukan atas harta gonogini yang berada pada suami atau istri dalam perkara permohonan cerai, gugat cerai, atau gugatan harta bersama, atau sita marital, sita jaminan terhadap harta bersama, yaitu istri yang tunduk pada hukum perdata BW boleh mengajukan permohonan ke pengadilan agar selama dalam masa sengketa perceraian yang sekaligus harta bersama di muka pengadilan, agar si suami
tidak memindahkan atau mentransfer harta kekayaan milik bersama tersebut. Sedangkan sita konservator adalah sita yang ditetapkan untuk barang tidak bergerak atau tetap. Sita ini dilakukan untuk menjamin hak-hak pihak yang dimenangkan dalam suatu perkara sehingga gugatannya tidak sia-sia. Sita repindikator adalah sita yang dilakukan oleh pengadilan terhadap benda bergerak, al-mangul atau unarranged guidance. Adapun yang dimaksud sita repindikasi adalah penyitaan terhadap barang milik penggugat yang berada di tangan tergugat. Persamaan antara sita konservator dengan sita repindikator ialah sama-sama mempunyai jenis barang atau benda bergerak atau tetap, sama-sama permohonannya yang diajukan ke pengadilan. Sedangkan terhadap sita jaminan terhadap harta bersama-sama menyita harta benda sama-sama diajukan ke pengadilan. Adanya tergugat dan penggugat dan sama-sama di lingkup peradilan umum. Baik, lanjut. Perbedaan antara perkara bersifat gugatan dan perkara bersifat permohonan, dan masing-masing 10 perkara untuk gugat dan permohonan. Nah, di sini perbedaan antara perkara bersifat gugatan dan perkara bersifat permohonan. Yang pertama, perkara gugatan ialah surat yang diajukan oleh penggugat terhadap tergugat yang menuntut tuntutan hak yang di dalamnya berisi suatu perkara. Sedangkan perkara permohonan ialah tuntunan hak perdata yang di dalam kepentingannya itu bukan suatu perkara. 2. Pada perkara permohonan, aktivitas hukum lebih dari apa saja yang dimohonkan oleh pihak bermohon, karena hanya bersifat administratif dan hakim mempunyai ketentuan atau kebijakan untuk mengatur suatu hal. Sedangkan perkara gugatan, aktivitas hakim yang memeriksakannya terbatas pada apa yang diperkarakan untuk diputuskan, dan hakim hanya memperhatikan dan mencerapkan apa yang telah ditentukan undang-undang dan tidak terasa dalam tekanan atau pengaruh siapapun. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang 10 perkara permohonan. Itu yang pertama, permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa adalah 18 tahun menurut Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Pasal 47 menurut Undang-Undang nomor 3 tahun 1997 tentang pengadilan anak. Pasal 1 menurut Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 pasal butir 1 ke 1. 2. Permohonan pengampunan bagi orang dewasa yang kurang ingatannya atau kurang dewasa yang tidak bisa mengurus hartanya lagi, misalnya karena pikun. Ketiga, permohonan dispensasi nikah bagi pria yang belum mencapai umur 19 tahun dan bagi wanita yang belum mencapai umur 16 tahun. Pasal 7 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974. Yang keempat, permohonan izin nikah bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun. Pasal 6 ayat 5 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974. Yang kelima, permohonan pembatalan perkawinan. Pasal 25, 26, dan 27 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974. Yang keenam, permohonan pengangkatan anak harus diperhatikan sama nomor 6 tahun 1983. 7. Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akti sipil, misalnya apabila nama anak secara salah disebutkan dalam akta tersebut. Kedelapan, permohonan untuk menunjuk seseorang atau beberapa orang wasit, atau karena para pihak tidak bisa atau tidak bersedia untuk menunjukkan wasit. 9. Permohonan agar seseorang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir. Pasal 463 BW atau dinyatakan meninggal dunia. Pasal 457 BW. 10. Permohonan agar ditetapkan sebagai wakil atau kuasa untuk menjual harta warisan. Nah, perkara gugatan yang pertama ada cerai talak, cerai gugat hadana, cerai gugat hadana atau nafkah anak. 5. Gugatan cerai gugat. Baiklah, di sini saya Elsya Rizky Gustiarini
akan menjelaskan mengenai kewenangan relatif pengadilan agama. Kewenangan relatif diartikan sebagai kekuasaan pengadilan yang satu jenis dan satu tingkatan, dalam perbedaannya dengan kekuasaan pengadilan yang sama jenis dan sama tingkatan lainnya. Misalnya, antara Pengadilan Negeri Malang dengan Pengadilan Negeri Purworejo, antara Pengadilan Agama Muara Enim dengan Pengadilan Agama Batu Raja. Pengadilan Negeri Malang dan Pengadilan Negeri Purworejo satu jenis, sama-sama lingkungan peradilan umum dan sama-sama pengadilan tingkat pertama. Lalu Pengadilan Agama Muara Enim dan Pengadilan Agama Batu Raja itu satu jenis, sama-sama lingkungan peradilan agama dan satu tingkatan, sama-sama tingkatan pertama. Berdasarkan pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 berbunyi, Pengadilan Agama berkedudukan di Kota Madia atau ibu kota kabupaten dan daerah hukumnya meliputi wilayah Kota Madia atau kabupaten. Pada penjelasan pasal 4 ayat 1 berbunyi, pada dasarnya tempat kedudukan pengadilan agama ada di Kota Madia atau ibu kota kabupaten yang daerah hukumnya meliputi wilayah Kota Madia atau kabupaten, tetapi tidak tertutup kemungkinan adanya pengecualian. Lalu, materi selanjutnya mengenai surat permohonan cerai talak yang dilakukan oleh suami itu ada langkah-langkah yang harus dilakukan pemohon atau suami. Itu yang pertama, mengajukan permohonan secara tertulis atau lisan kepada pengadilan agama atau mahkamah syariah. Lalu yang kedua, pemohon dianjurkan untuk meminta petunjuk kepada pengadilan agama atau mahkamah syariah. Lalu yang ketiga, surat permohonan dapat dirubah sepanjang tidak merubah posita dan petitum. Lalu yang keempat, permohonan tersebut diajukan kepada pengadilan agama atau mahkamah syariah yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman termohon. Lalu, bila termohon meninggalkan tempat kediaman yang telah disepakati bersama tanpa izin pemohon, maka permohonan harus diajukan kepada pengadilan agama atau mahkamah syariah yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman pemohon. Lalu, bila pemohon berkediaman di luar negeri, maka permohonan diajukan kepada pengadilan agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman pemohon. Lalu, permohonan tersebut harus memuat nama, umur, pekerjaan, agama, dan tempat kediaman pemohon dan termohon. Lalu berisi juga posita, yaitu fakta kejadian dan fakta hukum. Lalu ada petitum. Petitum ini hal-hal yang dituntut berdasarkan posita. Lalu permohonan soal penguasaan anak, nafkah istri, dan harta bersama diajukan secara bersama-sama. Lalu yang terakhir yaitu membayar biaya perkara. Lalu diikuti surat permohonan tersebut adanya surat kuasa, yang berarti pemberian kuasa ini disebut dengan surat kuasa khusus, yaitu persetujuan dengan mana seorang memberikan kekuasaan kepada seorang lain untuk menerimanya, untuk atas namanya, untuk menyelenggarakan suatu urusan. Itu surat kuasa khusus ini berisi adanya pemberi dan penerima kuasa, adanya untuk dan atas nama pemberi kuasa, lalu ada hal-hal atau tindakan yang terbatas apa yang ditulis atau dikuasakan. Lalu yang terakhir itu ada hak-hak termohon. Itu dasar hukum hak-hak termohon, itu terhadap permohonan, talak pemohon, itu ada hal-hal yang disebutkan dalam pasal 149 Kitab Kompilasi Hukum Islam merupakan kewajiban yang melekat pada suami dan sekaligus menjadi hak bagi istri saat terjadinya perceraian atas kehendak suaminya. Bila mana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: 1. Memberikan mu'ah yang layak pada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qabla dukul. Lalu yang kedua, memberi nafkah, naskah, dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak bain atau nujuz dan dalam keadaan tidak hamil. Lalu melunasi mahas yang masih terhutang seluruhnya dan separuh apabila qabla dukul. Lalu yang terakhir, memberikan biaya hadanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun. Baiklah, saya Elis Endang Nurjana, NIM 1820104102. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang surat jawaban termohon dan replik. Surat jawaban termohon menurut Yahya Harahap, penyampaian jawaban bukanlah suatu kewajiban tergugat di persidangan, melainkan adalah hak tergugat. Ditinjau dari teori dan praktik, pada dasarnya jawaban berisi penjelasan tentang perkara atau ketidakbenaran dalil gugatan penggugat.
Yahya Harahap juga menjelaskan bahwa jawaban atau yang dikenal dengan istilah bantahan terhadap pokok perkara adalah tangkisan atau pembelaan yang diajukan tergugat terhadap pokok perkara. Dapat juga berarti jawaban tergugat mengenai pokok perkara atau bantahan yang langsung ditujukan tergugat terhadap pokok perkara. Replik yaitu jawaban penggugat baik secara lisan atau tertulis terhadap jawaban tergugat atas gugatannya. Replik diajukan penggugat untuk meneguhkan gugatannya dengan mematahkan alasan-alasan penolakan yang dikemukakan tergugat dalam jawabannya. Replik merupakan lanjutan dari pemeriksaan perkara perdata di pengadilan negeri setelah tergugat mengajukan jawaban. Sekian, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Eva Sukaisi. Saya akan menjelaskan materi tentang duplik dan alat bukti apa saja yang dapat digunakan oleh pemohon dan termohon, dan syarat formil dan material dari alat bukti tersebut serta kesimpulan dari pemohon dan termohon. Pertama-tama, duplik yaitu jawaban tergugat terhadap suatu replik yang diajukan oleh penggugat. Sama juga halnya dengan replik. Duplik ini juga bisa diajukan baik dalam bentuk tertulis maupun dalam bentuk lisan. Duplik ini diajukan oleh tergugat untuk meneguhkan jawabannya, yang pada lazimnya berisi suatu penolakan terhadap suatu gugatan pihak penggugat. Yang kedua, alat bukti apa saja yang dapat digunakan pemohon dan termohon, dan apa saja syarat formil dan materialnya. Berdasarkan pasal 54 Undang-Undang Peradilan Agama, alat bukti yang digunakan dalam hukum acara peradilan agama sama halnya dengan alat bukti yang digunakan dalam hukum acara perdata peradilan umum. Jenis alat bukti yang diatur peraturan perundang-undangan bermaktub dalam pasal 164 HIR dan pasal 1866 KUH Perdata, pasal 1866 KUHP, yaitu alat bukti surat, alat bukti saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Dari syarat formil dan materi pada alat bukti ini, misalnya pada saksi, sebagaimana salah satu alat bukti harus memenuhi syarat formil dan material. Alat bukti saksi serta telah mencapai batas minimal pembuktian. Syarat formil alat bukti saksi yaitu saksi tidak orang dilarang untuk menjadi saksi, memberikan keterangan di persidangan, mengucapkan sumpah menurut agama atau keyakinannya, dan diperiksa satu persatu. Adapun syarat material alat bukti saksi yaitu keterangan yang diberikan didukung oleh alasan dan pengetahuan, fakta peristiwa yang diterangkan bersumber dari pengalaman, penglihatan, dan mendengarkan sendiri tentang hal yang benar-benar berkaitan langsung dengan perkara, dan keterangan yang diberikan sesuai antara saksi yang satu dengan saksi yang lain atau alat bukti yang lain. Syarat formil dan material bersifat kumulatif, sehingga apabila salah satu syarat mengandung cacat, mengakibatkan alat bukti yang tidak sah. Artinya, bila suatu kesaksian tidak memenuhi seluruh syarat yang dimaksud, maka kesaksian itu tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti. Kesimpulan dari pemohon dan termohon. Kesimpulan pada tahap ini, baik penggugat maupun tergugat diberi kesempatan yang sama untuk mengajukan pendapat akhir yang merupakan kesimpulan hasil pemeriksaan selama sidang berlangsung menurut pandangan masing-masing. Kesimpulan disampaikan ini dapat berupa lisan dan dapat pula secara tertulis. Terima kasih, sekian materi dari saya. Terima kasih.
Baiklah, itu saja yang dapat kami sampaikan mengenai materi perkuliahan secara keseluruhan. Lebih dan kurang kami mohon maaf, pada Allah kami mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.